Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota kelompok yang beranggotakan Nur Hasanah, Suryati, Aselia Sekar Syakbani, akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama, manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, dan jika terjadi mempunyai pengaruh positif maupun negatif. Suatu resiko mempunyai sebab dan bila terjadi akan membawa dampak. Oleh karena itu, resiko dapat dinyatakan sebagai fungsi dari kemungkinan dan dampak. Tujuan dari manajemen resiko yaitu mencegah atau meminimisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran resiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan resiko tersebut. Metode manajemen resiko. Pada salah satu metode manajemen risiko terdapat metode non-insurance transfer. Ini merupakan metode manajemen risiko yang dilakukan dengan memindahkan risiko ke pihak lain, dengan catatan bahwa pihak lain tersebut siap menanggung risikonya. Contoh, guna menghindari risiko barang produksinya pecah belah, sebuah perusahaan melemparkan risiko tersebut kepada jasa pengantar barang, dan pihak jasa pengantar barang tersebut pun sepakat melakukannya. Pengembangan tim proyek perangkat lunak. Ketika mendapatkan proyek, perusahaan pengembang menyusun suatu tim pengembang yang beranggotakan orang-orang berikut sejumlah yang dibutuhkan. Yang pertama, manajer proyek. Kedua, analisis atau perancang. Ketiga, pemogram. Keempat, penguji. Pertimbangan pembentukan tim. Pertama, ukuran perangkat lunak hasil proyek. Selanjutnya, tingkat kesulitan masalah, tingkat modularisasi masalah, kualitas perangkat lunak yang diharapkan, lama waktu proyek, tingkat ketatan tenggang waktu, dan yang terakhir, intensitas komunikasi yang diperlukan. Tim proyek perangkat lunak. Tim proyek adalah semua personil yang bergabung dalam sebuah pekerjaan proyek. Tim proyek sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tim inti atau project office yang bertanggung jawab kepada manajer proyek. 2. Personil fungsional, yaitu bertanggung jawab kepada manajer proyek dan manajer fungsional. Tim proyek berkedudukan di dua tempat, yaitu kantor pusat, pekerjaan pendahuluan atau perencanaan seperti jadwal, anggaran, desain, rekayasa, dan kegiatan processing. 2. Lapangan, yaitu pelaksanaan eksekusi dan implementasi proyek. Peran-peran manajer proyek. Yang pertama, integrator, yaitu sebagai pihak utama dalam proyek. Kedua, komunikator, yaitu mengolah, menyaring, dan menginformasikan informasi kepada stakeholder. Ketiga, decision maker, yaitu keputusan yang menjadi wewenangnya antara lain realokasi sumber daya, menyeimbangkan kriteria biaya, jadwal, dan performansi. Lalu motivator, yaitu mengarahkan menumbuhkan komitmen dari personil dengan basic berbeda terhadap tercapainya tujuan dari proyek. Lalu entrepreneur, yaitu melakukan pengadaan dana, fasilitas, pengelolaan sumber daya, negosiasi internal dan eksternal agar proyek dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir, agen peubah, yaitu mempelopori pemakaian ide baru, inovatif, dan berusaha keras untuk mengatasi halangan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Suryati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Manajemen kualitas perangkat lunak. Manajemen kualitas perangkat lunak adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola kualitas perangkat lunak sedemikian rupa untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, sekaligus memenuhi semua persyaratan, peraturan, dan pengembang yang diperlukan, jika ada. Manajemen kualitas perangkat lunak memerlukan perangkat lunak untuk diuji sebelum dirilis ke pasar, dan mereka melakukan dengan menggunakan penilaian kualitas berbasis proses siklus untuk mengungkap dan memperbaiki bug sebelum dirilis.
Tugas mereka tidak hanya memastikan perangkat lunak mereka dalam kondisi yang baik bagi konsumen, tetapi juga mendorong budaya kualitas di seluruh perusahaan. Manajemen konfigurasi perangkat lunak. Manajemen konfigurasi perangkat lunak yang disebut manajemen perubahan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk hasil kerja yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan, membuat hubungan di antara mereka, menentukan mekanisme untuk mengelola berbagai versi produk kerja tersebut, mengendalikan perubahan yang terjadi, dan mengaudit dan melaporkan perubahan yang dilakukan. Perubahan yang tidak terkendali akan sangat mudah menjadikan proyek software kita menjadi kacau. Akibatnya, kualitas perangkat lunak menjadi buruk dan proses delivery menjadi tertunda. Karena itu, manajemen perubahan adalah bagian penting dari manajemen mutu atau kualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aselia. Jakarta Smart City. Aplikasi yang dikembangkan Smart City Jakarta yaitu 1. Pengaduan Clue, salah satu aplikasi pelaporan warga yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Warga bisa melaporkan 17 kategori masalah terkait kepentingan umum, seperti kemacetan parkir atau sampah di wilayah Jakarta, dengan cara mengambil foto dan mengunggahnya ke aplikasi. Data laporan keuangan terintegrasi, dan warna merah berarti laporan warga baru masuk, kuning sedang diproses, dan hijau artinya laporan sudah ditangani. Bukti penanganan harus ada, yaitu berupa foto dari petugas dinas atau lurah terkait. Integrasi CCTV, warga juga dapat mengakses lebih dari 7.500 secara real-time yang terletak di berbagai lokasi kantor pemerintahan, jalan utama, dan sebagainya. Selain dari keamanan, berfungsi juga untuk memantau banjir. Kemudian ada info harga tanah. Kita bisa melihat harga tanah langsung dari portal Jakarta Smart City. Jakarta Smart City bekerja dengan BPN Provinsi Jakarta untuk mengintegrasikan data survei harga pasar tanah, memulai info zona nilai tanah semakin merah, warna daerah tersebut semakin tinggi nilai harga tanah. Daerah dengan warna kuning memiliki harga yang lebih rendah. Informasi ini dapat dimanfaatkan warga untuk kepentingan berinvestasi dan pengembangan properti. 3. Info harga pangan. Mereka bekerja sama dengan Biro Perekonomian dan PD Pasar Jaya untuk mengintegrasikan aplikasi info harga pangan. Pada aplikasi ini kita bisa melihat berbagai harga pangan, bahan pangan di beberapa titik pasar tradisional, dari daging ayam, cabai, sampai bawang. Harga rata-rata bahan pangan diupdate setiap hari, maksimal jam 10 pagi oleh petugas PD Pasar Jaya. Informasi ini dapat digunakan oleh warga untuk membandingkan harga di berbagai pasar, serta berfungsi untuk mencegah para pedagang memainkan harga pengendalian inflasi di Jakarta. 4. Program #Kaki5 JKT, Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan atau UMKM. Bersama Jakarta Smart City, program ini melalui kolaborasi dengan Indo Relawan, Zomato, dan GoFood. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima serta mengajak para PKL lainnya untuk bersertifikat BPOM. 5. Terdapat informasi ketersediaan kamar kosong tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Kecamatan. Informasi ini tersedia berkat kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Selain menyediakan informasi untuk warga, data tersebut juga bisa digunakan oleh puskesmas untuk membuat rujukan pasien BPJS. Info ini dapat menghemat waktu.
mencegah calok atau oknum yang meminta uang untuk ketersediaan kamar. Tak hanya bisa melihat ketersediaan kamar kosong di rumah sakit. 6. Jakarta Smart City bersama Dinas Kesehatan juga menyediakan informasi lokasi ambulan secara gratis secara real time di portal Jakarta. Untuk keperluan gawat darurat, warga Jakarta dapat menghubungi call center 112 seperti 911 di US. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis, layanan ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Memastikan perangkat lunak yang dikembangkan akan digunakan oleh masyarakat atau pemerintah. Sebelum memulai program Smart City, pastikan pemerintah dan masyarakat siap untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Berkat kemajuan teknologi, pembekalan masyarakat dan pemerintah mengenai Smart City menjadi lebih cepat. Misalnya, dengan cara mensosialisasikan kemungkinan kondisi masa depan suatu kota. Media sosial dirasa paling ampuh dan terjangkau karena ada sekitar 81 juta orang pengguna dan masih terus bertambah hingga 103 juta pengguna pada tahun 2023 nanti. Setelah pemerintah dan masyarakat terbiasa dan lebih terbantu dengan transformasi digital dan penggunaan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari, artinya mereka siap untuk menyambut Smart City dan menggunakan perangkat lunak mereka. Dengan simulasi sederhana seperti antrian online dan pengaduan masyarakat online, pemerintah bisa mulai membuat rencana 10 tahun ke depan dan membuat skala prioritas. Tim yang terdapat pada Smart City Jakarta yaitu Data Engineer, Data Analyst, Mobile Programmer, Field Officer, Administrator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.